warung remang-remang. Yang tidak mengerti mengira warung remang-remang itu warung yang lampunya tidak terang. Memang betul lampunya tidak terang. Tetapi transaksi yang ada di dalamnya itu bukan hanya makan nasi, makan roti, makan mie. Bukan hanya sekadar itu. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, tempat makan, apapun namanya, mungkin warung, naik sedikit disebut restoran, ada juga disebut taman kuliner, macam-macam. Di berbagai tempat namanya bisa berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di mall, ada yang di hotel, ada juga yang di apartemen. Bermacam-macam juga. Ada juga lokasinya di tengah kota, kota besar, pinggir kota, bahkan luar kota, di tempat-tempat yang agak jauh dari pusat keramaian, bahkan di tempat sepi. Ada yang disebut dengan warung, restoran, dan lain sebagainya. Semua orang tahu bahwa itu adalah tempat makan. Yang namanya tempat makan, yang dijajakan, yang dijual, dan yang disajikan ya makanan. Kalau di Indonesia menu utamanya nasi. Ada juga menunya berubah menjadi roti, seperti pizza. Ada juga menu utamanya menjadi mie, ramen, mie juga kalau bagi saya. Ada juga menu tambahan. Menu tambahan itu nanti ada menu pembuka, ada juga menu penutup. Bermacam-macam, tapi intinya cuma satu, makanan. Dan di sana dengan demikian adalah tempat orang makan. Itu kawan-kawan sekalian. Kalau kita dengar ungkapan restoran, ya makan. Warung, sama saja makan. Pusat kuliner, isinya juga makanan. Tetapi kawan-kawan sekalian, kemajuan manusia menambah fungsi restoran itu bukan hanya tempat makan, menjadi tempat pertemuan. Yang namanya tempat pertemuan, maka berbagai macam bisa terjadi di sana. Pada video yang lalu saya sebutkan, tempat pertemuan itu menjadi tempat hiburan. Ya, pertemuan orang dan orang-orang untuk selain makan, melepaskan kepenatan, mencari hiburan, menikmati kesenangan-kesenangan yang sifatnya menurunkan ketegangan hidup. Jadi fungsi tempat makan itu meningkat atau ditambah sebagai fungsi tempat hiburan. Perubahan fungsi itu sudah lama terjadi. Kawan-kawan pernah mendengar istilah warung remang-remang.
Yang tidak mengerti mengira warung remang-remang itu warung yang lampunya tidak terang. Memang betul lampunya tidak terang. Tetapi transaksi yang ada di dalamnya itu bukan hanya makan nasi, makan roti, makan mie, bukan hanya sekadar itu. Tetapi terjadi transaksi seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan terikat dalam ikatan perkawinan. Itu warung remang-remang. Biasanya di pinggir jalan. Operasinya malam hari. Kawan-kawan sekalian, warung remang-remang itu juga ada di hotel-hotel, di tempat-tempat elit. Namanya bukan warung, namanya restoran. Restoran elit. Fungsi utamanya masih untuk tempat makan, tetapi ditambah lagi menjadi tempat hiburan. Peningkatan dari bentuk warung remang-remang tadi. Transaksi seksual terjadi di dalamnya. Itu fungsi kedua dari restoran atau tempat makan tadi. Lebih dari itu, kawan-kawan. Restoran meningkat lagi menjadi tempat pertemuan bisnis. Awalnya transaksi bisnis itu menyangkut makanan. Saya makan ABCD. Harganya berapa? Saya bayar. Berubah lagi menjadi transaksi seksual. Kalau perempuan yang itu atau kalau laki-laki yang itu harganya berapa? Nanti bayar. Tetap transaksi. Pertama transaksi makanan, berikutnya menjadi transaksi seksual, dan berikutnya lagi transaksi bisnis menyangkut usaha bisnis yang lebih luas. Ya, perdagangan komoditas, umpamanya proyek-proyek pemerintah, kegiatan-kegiatan bisnis internasional. Jadi restoran itu menjadi tempat pertemuan para pebisnis. Ada skalanya yang cuma juta-jutaan, naik lagi ratusan juta, naik lagi miliaran, bahkan naik lagi menjadi triliunan. Startnya makan. Halo Bapak Anu, yuk kita meeting, makan yuk. Atau Pak, sekretarisnya bicara sama bosnya, Direktur PT Anu ingin bertemu Pak. Oke, ajak saja di restoran X. Proposal bisnis membicarakan pembangunan sebuah proyek di lahan kosong di Pulau Kalimantan umpamanya, atau di Pulau Sulawesi. Bisa juga pertemuan bisnis antar negara, di mana pebisnis Indonesia bertemu dengan pebisnis dari Cina untuk membicarakan ekspor impor. Apa saja terjadi di sana. Nilainya bisa ratusan miliar, bisa juga triliunan. Jadi kawan-kawan sekalian, restoran fungsi berikutnya menjadi pusat pertemuan bisnis. Transaksi bisnis yang nilainya bisa jadi sangat tinggi. Oleh karena itu maka berbondong-bondonglah orang untuk ke restoran. Ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada yang kelas tri, ada yang kelas kakap, tapi ada juga yang kelas paus.
Apa yang bisa kita petik pelajaran di sini, kawan-kawan? Makan dengan demikian menjadi pintu masuk manusia untuk meningkatkan, memenuhi selera, memenuhi nafsunya untuk meraih apa yang dia inginkan, tidak sekedar memuaskan biologis perutnya saat itu semata, tetapi sudah mengumbar hawa nafsu untuk mengejar wanita, mengejar harta. Makan itu adalah pemicu. Makan itu adalah starting point dari berkembangnya nafsu setan manusia, berkembangnya sifat-sifat kesetanan manusia untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, tanpa kendali. Jadi makan yang dipersoalkan pada bulan suci Ramadan, atau makan yang menjadi topik utama setiap kali kita berpuasa, sesungguhnya punya efek yang sangat luas. Dalam hal ini kita membicarakan efek negatifnya. Efek negatifnya itulah yang ingin dikendalikan. Makan dengan demikian menjadi media bagi iblis untuk masuk, menggoda dan memperosokkan manusia ke jurang kehancuran. Kelihatannya di dunia tidak. Sukses mendapatkan wanita idaman, sukses mendapatkan harta yang besar, yang banyak. Itu kelihatan dalam perspektif dunia. Tetapi dalam pandangan kita sebagai orang yang beragama Islam, kesuksesan itu adalah kehancuran. Jadi sudah jelas saat ini bagi kita bahwa makan yang menjadi topik utama pada bulan suci Ramadan itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Itulah sebabnya maka Allah memerintahkan untuk paling tidak setahun sekali selama 1 bulan berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu manusia dilatihkan untuk menahan diri, mengendalikan diri dari liarnya nafsu manusia yang itu dipengaruhi oleh godaan setan. Nafsu manusia itu menyangkut nafsu perut, istilahnya nafsu di bawah perut, dan nafsu di atas perut lagi. Mudah-mudahan perbincangan singkat seperti ini ada manfaatnya dan menjadi renungan kita semua untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, dan syukur-syukur memberi kontribusi untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.